Coba fitur live chat di Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Di laman media sosialnya yang memperlihatkan bentuk tubuhnya yang langsing, seksi, dan aduhai. Pertama kali muncul, penampilan asli LM jadi sorotan berbeda jauh dari unggahan di media sosial. Di tengah panasnya isu dugaan pengkhianatan cinta dengan RK yang menjadi sorotan publik, tiba-tiba saja LM akhirnya muncul ke ruang publik. Ya, secara eksklusif terekam di kamera tim Silet, penampilan LM justru memantik kehebohan lantaran tubuhnya yang terlihat gemuk dan berbanding terbalik dengan foto-foto yang selama ini diunggahnya di laman media sosialnya yang memperlihatkan bentuk tubuhnya yang langsing, seksi, dan aduhai. Ya, bentuk tubuh LM jauh dari citra yang selama ini diumbarnya lewat foto-foto di medsos yang ternyata merupakan foto-foto lamanya. LM yang memakai blazer hitam dilengkapi dengan masker dan kacamata hitam juga tampak menghindari kamera tim Silet. Menyadari bentuk tubuhnya yang kini jadi sorotan netizen, LM pun melalui telebicara khusus dengan tim Silet berusaha melakukan pembelaan diri dengan menyebut berat badannya sedang naik pasca melahirkan. Alih-alih mengamini, netizen justru bereaksi keras dan terus mencecar LM untuk menunjukkan penampilan terkininya dan bukan hanya mengandalkan foto-foto lamanya yang super seksi. Maka, inilah detik-detik kemunculan pertama kali LM yang ternyata berbeda jauh dengan foto-fotonya di media sosial. Cantik banget sih ketemu di sini. Kamu juga sayang. Gendut tapi dugong nih. Enggak, jangan gitu. Cantik, semangat habis ini glow up. Ya? Thank you Kak Del. Kak Lisa ikut nggak? Mau acara super Kak? Mas nanti dulu ya. Terkait semuanya seperti apa Kak? Kenapa gemuk? Gemuk wajar Mas, habis melahirkan anak kedua saya. Berbeda dengan saat berhadapan dengan kamera tim Silet, di media sosial LM justru semakin berani dan belak-belakan mengungkap kisah masa lalunya. Selain mengaku sebagai orang ketiga, LM pun dengan sangat berani memberi pesan khusus kepada istri sah dari RK. Saya hanya seorang ibu yang memikirkan masa depan anak, bahwa saya sudah berubah. Saya hanya meminta keadilan anak. Kalian sebagai seorang ibu dan perempuan pasti nggak ingin anak kalian menderita di masa depannya nanti. Tulis LM. Apa yang ditulis LM justru tampak kontradiktif dengan kelakuannya yang sudah lebih dulu melukai hati perempuan dan juga seorang istri, dalam hal ini istri sah RK. Permintaan maaf, iya pasti minta maaf. Ini kan udah bukan tentang asmara lagi ya, tapi hak anak udah sih. Kepada poinnya saja, saya sedang fokus untuk DNA dan lain-lain. Nanti kita jumpa ya hari Senin. Lokasinya nanti menyusul saya infokan di Instagram story saya. Yang jelas kalau mereka ada hubungan internalnya mereka pasti ada, udah itu. Gitu. Saya nggak ngerti kalau untuk jawab simpenan tuh saya nggak ngerti. Di sisi lain, kesiapan LM yang kabarnya akan angkat bicara di publik hari ini tiba-tiba saja ditunda tanpa alasan yang jelas. Namun muncul dugaan hal itu terjadi lantaran penampilan berbedanya yang kini tengah disorot. Benarkah LM menunda tampil karena ingin merubah dulu penampilannya? Klarifikasi diundur mungkin karena penampilan kakak atau seperti apa nih Kak? Enggak ada sama sekali. Saya pede banget kok. Kita akan buka semua ya, teman-teman ya. Ada momennya nanti kita berbicara untuk lebih detail lagi.
mungkin LM ini banyak pacarnya lah, sering gonta-ganti cowok lah gitu kan. Itu yang kenapa teman-teman saya juga nyampein kalau emang diragukan sekali untuk kehamilan dari Bapak RK tersebut. Sementara itu, selain kabar dugaan pengkhianatan cinta RK dan LM, beredar pula video tak senonoh yang diduga melibatkan LM dan seorang laki-laki. Lantas, apa analisa pakar telematika Abimanyu terkait keberadaan video asusila itu? Benarkah video asusila itu diduga untuk tujuan komersil? Dan apa pula kata pengacara RK terkait kabar gonjang-ganjing rumah tangga kliennya? Model video 1000 video pun nggak masalah. Yang penting kan kasus ini kan kita fokus pada klien kami, meminta pertanggungjawaban komitmennya dengan RK. Dan dari rekaman yang ada bisa diyakini jadi ini masih merupakan potongan. Bisa diarahkan bahwa ini adalah rekaman yang kemudian dia disebar. Nah, dari konten yang ini adalah bukan pihak pria yang pejabat tersebut. Ya, di situ udah semuanya dasarnya menguratkan kepada satu pihaknya, itu aja. Aman-aman dan baik-baik saja. Ibu bapak harmoni, mereka lagi umroh berdua. Umroh itu sudah direncanakan lama. Ya, karena rencanakan lama ya mereka umroh. Sementara itu, kuasa hukum LM sempat menjelaskan jika kliennya diduga bertemu dengan RK di Palembang pada bulan Juni tahun 2021 dan bertemu di Hotel Windham, Palembang selama 3 hari. Netizen pun menyoroti kecocokan bulan yang disampaikan oleh pengacara LM dengan berita yang beredar yang menunjukkan keberadaan RK juga di Palembang pada bulan Juni 2021. Ya, RK yang saat itu masih sebagai pejabat negara berada di Palembang guna meninjau lokasi pembangunan Islamic Center di kota tersebut. Meski memiliki kesamaan waktu, namun kubu RK yang diwakili tim kuasa hukumnya menyebutkan apa yang disampaikan kubu LM merupakan hoax dan berita yang tak bisa dipertanggungjawabkan serta bertujuan membunuh karakter seorang RK. Senada dengan sang kuasa hukum, guru spiritual istri sah RK, Syekh Yazen Al-Hakimi pun menyayangkan sikap LM dan menyebut apa yang dilakukannya adalah fitnah. Kalau Pak Ridwan Kamil sudah membantah bahwa tidak punya hubungan dan itu kan fitnah. Fitnah yang keji dan menyesatkan. Dan upaya hukum akan dilakukan untuk itu. Ya tentu ini soal nama baik ya, soal nama baik dan ini pembunuhan karakter. Makanya dalam statement kami awal kami minta LM itu tolong buktikan secara hukum, jangan asal bicara saja. Tetapi ketika memviralkannya tanpa ada bukti yang bisa dianggap bukti yang valid, ini sesuatu yang jadi dipertanyakan di sini. Di sisi lain, kesiapan RK untuk menjalani tes DNA seperti yang diminta LM, menurut pengacara kondang Hotman Paris Hutapea, justru akan menjadi bumerang buat mantan orang nomor 1 di Provinsi Jawa Barat tersebut. Lantaran dampak hukum dari tes DNA itu yang bisa sangat luas, terutama soal hak waris. Karenanya Hotman justru menyarankan kubu RK untuk tidak menjalani tes DNA tersebut. Lantas, adakah langkah hukum lain yang bisa diambil oleh istri sah RK? Apa langkah hukum tersebut? Kalau sampai terbukti, sangat merugikan si cowok. Karena berakibat bukan hanya tanggung jawab sebagai bapak, sebagai ganti rugi, warisan. Hati-hati loh. Karena menurut putusan Mahkamah Konstitusi, anak di luar hubungan nikah, kalau bisa dibuktikan DNA-nya sama, haknya warisannya penuh sama dengan anak sah. Kalau si istrinya sama si suami pintar,
bikin deal sambil ngobrol-ngobrol di kamar. Yaudah deh, gua laporin lu deh. Tapi nanti tujuannya agar memaksa si cewek berdamai. Ya kan? Karena kalau udah tersangka kan di BAP kan dia pusing kan. Nanti kalau sudah dia nyerah, kita cabut laporan. Bisa juga begitu.